Halo rekan-rekan GMC Trader, jumpa lagi dengan Trader 1%. Ini adalah channel kami, Trader 1%. Ya, rekan-rekan GMC Trader, di channel Trader 1% kita membahas semuanya tentang trader yang kita lakukan dengan menggunakan teknik Holy Trade. Baik rekan-rekan trader, sesuai dengan judulnya, hari ini saya akan membuat video cara trading Holy Trade. Sistem yang kita gunakan di Trader 1%. Sistem yang begitu simpel dan begitu mudah untuk diterapkan dalam trading kita sehari-hari. Kalau rekan-rekan melihat layar ini, begitu ribetnya dengan penuh garis-garis analisis segala macam teknikal, kita hapus semuanya. Saatnya kita trading dengan chart yang bersih dan memulai dengan teknik trading yang simple dan profitable dan sangat rasional masuk akal. Tidak perlu repot-repot dengan segala macam garis-garis, istilah-istilah, dan segala macam. Kita kembali ke kaidah dasar, ke filosofi dasar sebagai trader. Trader adalah pedagang. Pedagang itu menjual, membeli, dan menjual. Membeli dan menjual. Artinya, kalau kita mau jadi pedagang yang baik, kita harus tahu membeli di harga yang murah dan menjual dengan harga yang tinggi. That's it. Cuma itu. Itu saja yang menjadi kunci dalam perdagangan kita. Dan saatnya kita hapus semuanya. Hapus, kosongkan layar. Kita mulai trading sesuai yang seharusnya. Yaitu trading sebagaimana layaknya seorang pedagang. Sebagai trader. Pedagang membeli di harga yang murah, menjual di harga yang mahal. Cuma itu rekan-rekan trader. Tidak usah sibuk-sibuk, pusing-pusing dengan segala macam garis-garis. Kita memang membuat garis-garis, tapi hanya untuk membantu kita, untuk memetakan kita di mana harga yang murah dan di mana harga yang mahal. Di mana kita membeli, di mana kita menjual. Cuman itu. Dan baik, langsung saja kita mulai untuk tahap pertama, mau berdagang. Kita mau berdagang, berdagang itu di mana umumnya tempat terjadinya transaksi perdagangan adalah pasar. Pasar. Apa pasar kita, market kita? Market kita adalah ini pair yang akan kita tradingkan, yaitu gold dan juga pair-pair lainnya. Prinsipnya sama saja rekan-rekan ya. Nah, untuk menemukan pasar atau market yang baik, ya kita harus punya dasar. Kita harus tahu banyak pasar ya, ada banyak pasar. Pasar Tanah Abang, pasar Cipinang, pasar macam-macam. Nah, kita mau cari tahu di mana yang akan kita bisa berdagang di situ yang mempunyai hasil paling bagus. Kita bisa beli dengan murah, di mana kita menjual dengan harga yang bagus di mana. Oke, rekan-rekan, satu hal yang perlu diingat dalam trading ini kita menggunakan teknik Holy Trade. Kita trading hanya menggunakan dua dasar, yaitu trend dan momentum. Segala macam rumus, segala macam teknikal yang beredar di dunia maya ini, semuanya tetap mengacu pada ini. Prinsip dasar tren dan momentum. Semua teknikal, semua sistem kembali ke kaidah dasar, yaitu kita trading sesuai dengan momentum. Kita trading, kita berdagang sesuai dengan hukum dagang. Beli di murah, beli di murah, jual di harga mahal. Cuman ini. Nah, kita ganti ya yang jual warna merah. Oke. Ini areal-areal untuk menjual. Cuma di sini. Nah, ini areal-areal untuk membeli di sini. Iya. Ini areal-areal untuk membeli. Ini teknik yang paling sederhana rekan-rekan. Sangat-sangat sederhana. Tidak usah dipusingkan, diribetkan dengan segala macam teknik-teknik yang membuat jadi rumit, tambah bingung. Nah, kenapa saya taruh di sini membeli? Karena ini adalah area zona breakout. Zona breakout, zona di mana beberapa hari
harga berada di sekitar situ dan kemudian break, artinya di sini telah valid, tembus, batal, dan dia berubah menjadi daerah support. Kalau dalam teknikal ya istilahnya ya resisten become support, RBS. Yang tadinya dia resisten, dia puncak, sekarang dia akan menjadi supportnya. Ini masih base-nya, nanti akan jadi support di sini. Artinya kita memetakan mencari tempat-tempat yang akan kita gunakan untuk bertransaksi, untuk entry posisi, untuk eksekusi, yaitu kita akan buy di mana, kita akan sell di mana. Oke, sementara itu saya coba eh, kebetulan lagi sedang open posisi. Ini sedang open posisi rekan-rekan. Saya sedang open posisi buy. Saat ini ya pagi ini saya sedang buy. Kenapa buy? Saya sedang buy karena harga sedang bagus. Momentumnya naik, momentumnya di atas, ini ya, momentumnya di atas, trennya up, tetapi konsolidasi. Tapi karena berada pada area konsolidasi dalam kondisi tren naik, ya saya ambil buy seperti itu. Dengan target XL, kerugian terukur, kalau rugi $14, kalau profit $22. Sebuah rasio yang cukup risk and reward yang sesuai. Oke, kita masuk ke berikutnya yaitu Kmap kita. Nah, rekan-rekan, setelah kita mempunyai dasar peta, kita punya roadmap, roadblock, apalah istilahnya, yang kita tahu bahwa di sini adalah area yang bagus untuk kita jual, sini area yang bagus untuk kita jual, sini yang bagus untuk kita buy, sini bagus untuk kita buy, sini untuk kita buy. Di mana lagi kita pasang? Ya, di sini juga area yang bagus untuk kita jual. Ini adalah zona-zona yang kita buat untuk sini. Kita trading sebenarnya seperti ini saja, sederhana, membuat mapping di mana kita akan menjual, di mana kita akan membeli. Setelah itu, kita tinggal menunggu saja. Kalau harga ke sini kita menjual, harga ke sini kita membeli. Tidak usah kita berkira-ngira, tidak usah kita membuat garis terlalu banyak. Nah, yang saya buat di video sebelumnya itu tentu dengan dasar seperti ini. Garis-garis yang kita buat hanyalah memudahkan. Misalnya kita mau melihat kalau kondisi seperti ini apa yang akan kita ambil ya. Kita lihat kebiasaannya gimana. Saya kecilkan dulu ya, saya kecilkan biar lihatnya lebih bagus. Trading itu harus buat layar kecil, jangan layar besar. Layarnya besar, harus kecil biar bisa lihat. Ini masih ada zona nih. Ini zona-zona sell semua nih. Zona-zona yang bagus ini untuk kita jualnya di sini, belinya di sini. Itu saja sih sederhananya. Nah, rekan-rekan, kalau dengan pola yang sudah ada seperti ini, kita tinggal melihat saja menggunakan mata kita. Nah, ini. Ini nyata dan jelas sekali rekan-rekan. Ini nyata dan jelas sekali. Kadang kalau kita garis-garis seperti ini, kita hanya garis menyesuaikan dengan feeling kita. Nah, ini sudah kan? Kalau seperti ini menandakan bahwa dalam area penurunannya dia sudah break, sudah menembus tren lainnya. Artinya tren up-nya sudah dimulai. Tinggal dia akan menuju ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Dan ini semua tergantung dengan fundamentalnya. Sekali lagi saya mau sampaikan. Kita analisa ini menggunakan teknikal. Teknikal hanya untuk mengetahui di mana batasan-batasannya kita akan sell, kita akan buy, dan di mana batasan-batasan kita akan entry, di mana kita mau melakukan entry point. Itu saja teknikalnya. Tapi yang menentukan untuk dia bergerak ke sini dan ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu bukan teknikal.
bukan karena dia menyentuh ini lalu dia turun, bukan karena dia sudah sampai sini lalu dia harus naik, bukan seperti itu. Tapi yang menggerakkannya adalah transaksi yang dilakukan oleh para big player, dan itu berlaku secara fundamental, dipengaruhi oleh berbagai instrumen, oleh geopolitik, geoekonomi, dan sebagainya. Kita trader retailer ini hanya melihat, oh kalau harga sudah bergerak begini, tandanya kita menunggu di sini. Kalau harga ke sini kita ikut. Jadi kita memposisikan diri kita bukan sebagai penggerak. Memang kita bukan penggerak pasar dan bukan untuk mengira-ngira harga akan kemana-kemana. Tapi kita memposisikan diri kita sebagai follower di market. Market kemana kita ikut di situ. Yang menjadi poin dan kuncinya adalah bagaimana cara kita mengetahui market itu dia bergerak kemana. Itu yang penting. Kalau kita mengetahui oh market ini dia akan ke atas, kita ke atas. Ikut bersama-sama dengan market. Nah, dia ke bawah, kita ikut ke bawah. Itulah ilmunya di situ, rahasianya di situ. Nah, kalau kondisi seperti ini, bagaimana kita mau mengetahui dia mau kemana? Tidak bisa, tidak ada. Jangan terkecoh dengan segala macam formula dan rumus-rumusnya. Tidak bisa mengetahui. Kita hanya bisa mengetahui kalau sudah ada pergerakan dan kita menempatkan batasan-batasannya. Ini batasan sell, batasan buy. Kita lihat pergerakannya. Kalau dia sudah di sini, kita coba sell dengan risiko sekian. Kalau kena ACL, nah itu saja. Artinya kita sell sesuai dengan SOP kita bahwa ini ada area untuk sell, untuk menjual. Tapi kemudian kalau ternyata dia naik, berarti ini bukan harga yang mahal, bukan harga yang bagus untuk menurut dia. Dia masih ingin mencari harga yang mahal lagi. Tapi kita sudah pasang stop loss-nya, kita tahu bahwa oh ke sini sih. Berarti dia mencari harga yang lebih tinggi. Sudah, kita ikhlaskan ini hilang. Dan kalau kemudian sampai di sini dan dia menganggap bahwa ini sudah mahal, mereka yang membeli mau taking profit. Mereka menganggap bahwa di sini sudah mahal ya, mereka sudah saatnya jual, ya berarti harga turun. Karena harganya sudah dijual, barangnya yang ditawarkannya sudah dijual, pembelinya habis, dia harus turun mencari harga yang murah agar bisa dibeli lagi. Seperti itu. Nah, sampai di sini kita beli saja. Kalaupun sampai di sini kita beli dan kemudian dia masih turun, berarti harganya masih belum murah. Dia mencari ke yang sini. Seperti itu, kita pasang batasan-batasannya saja. Masa sih kita analisanya sini tembus, sini tembus, berarti kita yang salah. Tidak tahu memahami pergerakan market, kuncinya di situ. Jadi rekan-rekan, mohon maaf saya tidak terlalu menggurui, tapi saya mau menjelaskan bahwa kita terlalu terfokus, terpaku pada berbagai macam teknik, berbagai macam istilah yang rumit-rumit, yang sulit untuk dihafal, sulit untuk diingat. Tapi kalau kita kembali ke kaidah dasar berdagang, menjual di harga mahal, membeli di harga murah, ya selesai. Kenapa kita paksakan repot-repot? Kalau mau menjual di harga mahal, kita menunggu di situ. Sampai situ kita jual. Mau membeli di harga murah, kita tunggu di area situ. Sampai di sini kita beli, sampai di situ saja tekniknya. Teknik yang paling sederhana di dalam trading adalah menjual di harga mahal, membeli di harga murah. Bagaimana mengetahui situ harga murah? Ya, di level-level area yang pernah orang bertransaksi di situ. Kenapa? Karena Forex saat ini grafiknya ini hanya membuat pengulangan-pengulangan selalu seperti ini dari tahun ke tahun dia naik turun naik turun naik turun. Dan di mana posisi orang pernah bertransaksi biasanya tidak ada yang pasti ya dalam trading ya, tidak ada yang pasti tapi kebiasaan. Nah, biasanya di mana orang berdagang, di mana orang transaksi beli, biasanya di situ orang akan mengulang hal yang sama. Jadi kita hanya menunggu saja. Ini dia menjual, sini dia menjual. Apakah di sini dia akan menjual lagi hal yang sama? Ya, kita tidak ada yang tahu, tapi kita sudah mengetahui kebiasaan-kebiasaannya. Kita tunggu saja. Dia di sini kita jual lagi. Kalau ternyata dia tembus, kita sudah punya pengaman, kita sudah punya seat belt. Kita tidak kebablasan, tidak hold posisi sampai berlama-lama menunggu dia turun lagi. Tidak perlu. Jadi rekan-rekan, tradinglah seperti orang layaknya trader. Trader itu pedagang. Pedagang membeli di harga murah, menjual di harga mahal. Pedagang mencari areal-areal tempat-tempat pasar market di mana yang murah untuk membeli dan kemudian mencari di mana areal market yang mahal yang bisa dipakai untuk dijual. Hanya itu.
Saya sementara running profit rekan-rekan, sedang running profit. Oke, kita fokus untuk trading kita. Kembali ke chartnya. Nah, kalau rekan-rekan sudah mengetahui di mana areal-areal untuk menjualnya, tinggal nanti kita kembali lagi di dalam areal ini mana yang terbaik, mana yang terbaik. Di sini kalau sini kita sudah tahu ya, bagus untuk menjual, bagus untuk bagus maaf, bagus untuk membeli. Ini bagus untuk membeli dan ini areal membeli. Tapi kita belum tahu. Ini kita baru punya market. Ini kita baru punya market. Tapi kita tidak tahu di dalam market itu di mana yang paling bagus. Sama dengan kita berdagang, kita mau membeli, kita ke pasar mau berbelanja, mau membeli. Kita sudah tahu sudah ada pasarnya, tapi kita belum tahu di pasar itu apa yang mau kita beli. Misalnya kita mau membeli alat pertukangan, kita harus cari di mana blok, di mana areal yang menjual alat pertukangan, di mana tokonya, di mana kiosnya, bloknya mana, blok A atau blok B atau di mana lah istilahnya. Di dalam pasar itu luas, tapi kita harus mengetahui di mana kita akan membeli yang bagus. Kita harus tahu itu. Begitu pula di market, kita sudah punya zona beli. Kata orang ini zona demand ya, ini demand, ini supply. Oke, demand. Ini zona demand. Tapi di dalam demand ini juga ada spesifikasinya di mana demand yang baik yang bisa dipakai untuk kita masuk entry posisi, di mana supply yang baik untuk kita masuk posisi itu ada kriterianya, ada caranya. Nah, kita akan bahas cara-caranya. Pastikan Anda menyaksikan terus tayangan ini, tayangan channel Trader 1% dengan sistem trading Holy Trade. Trading ini kita namakan sistem Holy Trade. Tidak ada kita menemukan teknik yang baru, tidak ada sistem yang baru. Semuanya sudah merupakan sistem yang baku yang dipakai oleh para pendahulu-pendahulu, oleh para senior, funding player di dalam dunia trading. Kita hanya meramu saja, mengambil saja mana yang kita pakai. Dan kita pakai di sini adalah SND, Supply and Demand, dan kemudian SNR, Support dan Resisten. Itu saja. Kita sudah tahu di mana SND-nya, di mana resistennya, di mana demand-nya, di mana supportnya, di mana supply-nya, di mana resistennya. Kita cuma perlu tahu itu saja. That's it. Trading cuma itu sekali lagi, trading cuma itu. Support, supply. Maaf. Resisten, supply. Support, demand. That's it. Cuman itu. Tinggal kita harus tahu di dalam support itu, mana yang paling menguntungkan, mana yang paling ideal. Itu saja sih. Kalau sudah tahu itu, tinggal karena kita mau transaksi, mau eksekusi, tinggal menunggu konfirmasi. Kita ke pasar ya, kita ke pasar. Sudah tahu ini pasar, sudah tahu ini, sudah dapat tokonya. Ini toko ini atau blok ini orang menjualnya dengan harga murah. Orang obral ya, orang obral dengan harga murah. Tapi kita lihat, wah masih sepi, belum ada tanda-tanda penjualan. Ya tunggu, artinya belum ada konfirmasi untuk kita harus beli karena masih belum dibuka, masih ngatur-ngatur, masih siap-siap. Jangan kita masuk kita beli, nanti kita dikasih harga yang mahal lagi karena dianggap bahwa ini dia sudah buru-buru, nih, dia butuh nih. Kasih harga mahal, hukum permintaan. Kebutuhan meningkat, harga naik. Pengeluaran banyak, harga turun. Nah, kita tunggu saja. Kalau di toko itu, di pasar itu orang sudah ramai, sudah mulai obral-obral jual harga sekian-sekian. Ah, ini sudah murah. Kita masuk, tang gitu. Begitu pula di trading. Sudah berada di zona buy, sudah berada di zona demand. Tapi belum ada konfirmasi, belum ada tanda-tanda bahwa ini dia akan naik, dia akan balik, belum ada. Ya kenapa kita harus ikut buy? Jangan sampai kita ada di sini, tiba-tiba dia mau menuju ke sini, bablaslah kita. Begitu rekan-rekan. Ini berputar-putar dari tadi saya close aja lah, yang penting dapat $2 ya buat ngopi. Cukup. Oke rekan-rekan, itulah teknik dasar Holy Trade, yaitu kita trading dengan menggunakan sistem, saya ulangi, Holy Trade menggunakan sistem trend dan momentum. Bagi rekan-rekan yang ingin mempelajari teknik ini, ingin menguasai teknik ini powerful rekan-rekan. Buktikan dan
Praktekkan sendiri. Kita garansi untuk tidak akan rugi kalau menggunakan sistem ini. Tidak akan rugi. Soal profit relatif, profit adalah bonus. Tapi yang penting kita menjaga dulu untuk jangan kita rugi, jangan rugi, jangan MC. Baik, bagi rekan-rekan yang ingin memperdalam mempelajari teknik holy trade, trend dan momentum, bisa melihat linknya di bawah yang ada di deskripsi video ini. Kita bisa trading bareng. Kita bisa trading bareng. Kita trading sama-sama live trade. Kita analisa mapping bahas bersama. Dan rekan-rekan, demikian saja tayangan saya. Ulasan mau bilang singkat, tapi ini sudah panjang ya. Tapi itu saja. Trading itu cuma membeli di harga yang murah, menjual di harga yang mahal. Tinggal kita mau cari tahu bagaimana kriteria area yang baik untuk menjual dan baik untuk membeli. Kapan kita konfirmasi bisa entry posisi, kapan kita konfirmasi bisa take profit, bisa stop loss, bisa cut loss, bisa cut profit. Semuanya kita bahas di dalam Trader 1%. Karena itu pastikan Anda selalu menyaksikan tayangan-tayangan ini. Subscribe, like, and share Anda sangat berarti dalam pengembangan channel kami. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam profit selalu.